Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa menjalankan ibadah puasa yang keberapa ini? Kedua. Dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Tak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kajian menjelang buka puasa ini membahas tematik yang berjudul apa tadi? Carilah hatimu di ketiga tempat ini. Apa ini, Ustaz? Oh, untuk tanya jawab, Masya Allah. Lumayan ini ya. 5 juta. Oh, 5.000 ya. 5.000. Berarti pertanyaan di akhir kajian ya. Nah. Apa tadi judulnya? Carilah hatimu di ketiga tempat ini. Ya. Apakah di tempat-tempat yang nanti akan kita bahas hati kita itu ada atau tidak ada? Dan memang kenapa kalau misalnya hati kita itu tidak ada di salah satu dari ketiga tempat yang akan kita bahas nanti? Itu pertanda apa dan bagaimana harusnya kita memperbaiki diri kita atau menyikapinya? Ikhwan sekalian, azani Allah wa iyyakum. Sebelum memasuki ke pembahasan utama, ingin kami sampaikan bahwasanya para ulama itu membagi hati menjadi 3 macam. Para ulama mengatakan hati manusia itu terbagi berapa? 3 macam. Ada berapa macam, ikhwan? Ada 3 macam. Yang pertama adalah hati yang sehat. Yang pertama apa? Hati yang sehat. Yang kedua kata para ulama yaitu hati yang sakit. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Yang pertama apa? Hati yang sehat. Yang kedua hati yang apa? Yang sakit. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun pembahasan kita pada saat ini insya Allah akan mencakup salah satu dari 3 hati yang disampaikan oleh para ulama tadi. Yaitu diantaranya adalah hati yang sehat. Dan di antara ciri
dari hati seorang hamba yang sehat itu, maka dia akan bisa merasakan manisnya keimanan di 3 atau salah satu dari ibadah-ibadah berikut. Seorang hamba yang hatinya apa? Sehat, dia akan bisa merasakan kenikmatan, lezatnya keimanan di salah satu dari ketiga ibadah yang nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah-ibadahnya, menurut antum ini, kira-kira hati antum saat ini itu hati yang sehat, yang sakit, apa yang mati? Sehat secara medis apa secara agama? Ya. Insya Allah medis dan agama, Ustaz. Amin, insya Allah. Kita berharap semoga hati kita dalam keadaan sehat. Nah, ciri-ciri hati yang sehat itu adalah dia bisa merasakan apa, ikhwan? Kenikmatan, kelezatan iman di salah satu ibadah dari 3 ibadah yang akan kita bahas. Apa saja itu? Yaitu dalam ibadah sholat. Yang pertama apa? Dalam ibadah sholat. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, ketika berzikir. Yang pertama dalam ibadah apa? Sholat. Yang kedua, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, zikir. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Siapa nama ulamanya? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan tafaqqadul halawata fi salasin. Kata beliau, kalian carilah rasa manisnya keimanan dalam 3 perkara berikut. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalian carilah lezatnya keimanan di 3 ibadah berikut atau 3 perkara berikut. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, fis salati. Yang kedua, wa fil qur'ani. Dan yang ketiga, wa fiz zikri. Carilah kelezatan iman kalian di dalam salat, di dalam Al-Qur'an, dan di dalam zikir. Apabila kita menunaikan ibadah salat penuh dengan kesenangan, ikhwan, penuh dengan kenikmatan, ora bebeh nek salat, itu tanda hati kita apa? Sehat. Tapi sebaliknya, apabila kita sholat, menunaikan ibadah sholat 5 waktu terutama, kemudian hati kita merasa sesak, berat, bebeh, ngedap, ya, itu pertanda hati kita sedang sakit. Dan na'udzubillah, setelah sakit bisa mati. Jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, carilah kelezatan iman kalian di dalam sholat. Yang kedua adalah di dalam Al-Quran. Ketika kita merasakan nikmat dalam membaca untaian-untaian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat suci Al-Quran, kita merasa senang, kita merasa bahagia, tenang hati kita. Itu tanda hati kita sehat. Tapi subhanallah, kalau misalnya na'udzubillah kita dengar ayat Al-Quran, kok malah pengeng kupinge, ya, malah gemerungsung atine, panas rasane, ya, itu dikhawatirkan hati kita sakit plus ada sesuatu. Ada apa?
ada sesuatu itu harus diobati, ya. Jangan dibiarkan. Ketika akan buka mushaf kok antep banget, itu dikhawatirkan di tubuh antum nggak cuma korin tok. Nggak cuma apa? Korin. Tapi ada yang lain, ya. Terus gimana Ustadz cara menyembuhkannya? Paksa. Jangan sampai antum kalah dengan godaan setan yang ada di dalam diri antum. Semakin kita memaksa membaca ayat demi ayat dalam Al-Quran, pertamanya berat ikhwan. Tapi lama-lama nanti akan ringan dan kita akan senang. Karena setannya pergi. Seorang muslim ketika membaca Al-Quran, itu sejatinya jika ada jin di dalam tubuhnya, itu lagi kebakar. Dia kepanasan. Ya. Dia tidak akan betah kalau kita lama-lama membaca Al-Quran. Apalagi bagi santri, bagi kita yang merasa senang, nyaman, enak ketika membaca Al-Quran. Menikmati sekali. Dan biasanya ini ya, orang yang baca Al-Quran dengan tartil yang bagus, pelan-pelan, makhorijul hurufnya diletakkan sebagaimana tempatnya, itu yang bisa menikmati bacaan Al-Quran. Tapi kalau yang bacanya cepat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bebah ya kan. Sing maca bebah, sing rungokna apa maning? Ya. Kalau nggak percaya coba antum rekaman, ya, di kamar misalnya pas lagi pegang HP asrama, antum rekam coba bacaan antum. Kira-kira antum sendiri dengar suara antum itu nyaman apa enggak? Ya. Apa malah bebah? Perlu diperbaiki. Karena dengan modal dasar itu kita akan mencapai kenikmatan dalam membaca Al-Quran. Ketika seorang hamba nikmat dalam membaca Al-Quran, maka ini pertanda dia hatinya sehat. Kemudian yang ketiga apa tadi ikhwan? Kata beliau, carilah hati kita di tempat ketika kita sedang zikir. Yang pertama sholat. Yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Yang ketiga apa? Zikir. Dan yang namanya zikir itu luas. Antum membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu namanya zikir. Gak cukup sampai di situ. Termasuk dari zikir adalah ketika antum menghadiri majelis ta'lim. Itu juga termasuk apa? Zikir. Makanya jangan sampai kita melalaikan adab-adab dalam majelis taklim. Ya, karena sejatinya kita sedang berzikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sering merespon atau menyikapi potongan-potongan video yang ada di medsos tentang atau mengenai orang-orang yang zikirnya nggak karuan. Masa zikir kayak kiye ya? Sing cere jogetan, cere muter-muter, rambutnya dia apa? Kayak kipas angin ya, ada kan? Ada yang lompat-lompat, ada yang kepalanya silang aja ngasih jedugan ya. Antum menertawakan yang seperti itu. Tapi antum nggak ngerasa. Ternyata antum juga keliru ketika sedang berada di majelis zikir. Ya, cuma bedanya antum nggak disoting. Ya. Coba misalnya antum lagi kajian, ngobrol, selentik-selentikan, balang-balangan kertas, ada yang video di belakang antum di-share. Antum yang akan jadi bahan tertawaan. Ya, antum akan menjadi bahan tertawaan. Makanya jangan standar ganda. Ya, kita harus perhatikan majelis zikir kita. Di antaranya adalah duduk di tengah-tengah majelis ta'lim. Kemudian setelah menyebutkan 3 ibadah ini, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah melanjutkan ucapannya. Beliau mengatakan, "Fa in wajadtumuha famdu wa abshiru." Apabila kalian wahai kaum muslimin telah mendapatkan di dalam hati kalian, telah merasakan kelezatan iman di dalam hati kalian, berupa dalam ibadah salat,
ketika membaca Al-Quran dan zikir, maka beliau berpesan, famdu, lanjutkanlah, istiqomahlah, wa abshiru, dan berbahagialah. Disuruh Imam Al-Hasan Al-Basri, kita disuruh apa ikhwan? Istiqomah dan berbahagia. Kenapa kita harus berbahagia? Karena itu tanda hati kita sehat. Sekali lagi, itu tanda apa? Hati kita sehat. Dan ini semua semata-mata adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, istiqomahlah kalian wahai kaum muslimin yang telah merasakan nikmatnya iman dalam hati kalian, yang kalian telah merasakan nikmatnya ibadah salat, nikmatnya membaca Al-Quran, dan nikmatnya berzikir kepada Allah. Kemudian beliau menutup pesannya dengan mengatakan, wa in lam tajiduha fa'lamu anna babakum mughlaqa. Akan tetapi sebaliknya, apabila kalian tidak mendapatkan kelezatan iman di dalam hati kalian, ketika sholat dia tidak merasakan nikmat, ketika membaca Al-Quran dia tidak merasakan ketenangan, ketika zikir dia tidak merasakan kenyamanan, maka kata beliau, fa'lamu, ketahuilah, anna babakum mughlaqun, sesungguhnya jika hati kalian seperti itu, sejatinya hati kalian itu tertutup. Ya. Seorang hamba yang tidak bisa menikmati sholat, tidak bisa menikmati baca Al-Quran, tidak bisa menikmati zikir, itu tanda apa ikhwan? Hati seorang hamba tertutup. Ketika hati seorang hamba tertutup, maka hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan sulit masuk ke dalam dirinya. Dia akan semakin jauh dari yang namanya kebenaran. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah dari hati yang tertutup. Ya. Dari ketiga ibadah ini, ikhwan, kira-kira di manakah hati kita saat ini? Apakah hati kita berada di dalam sholat, senang ibadah sholat yang wajib maupun sunnah, tarawih dengan nikmatnya dia mengikuti, tidak mengeluh imamnya panjang, ya. Atau ketika membaca Al-Quran, antum menunggu buka dengan baca Al-Quran, setelah sahur baca Al-Quran, setelah sholat wajib baca Al-Quran, antum nikmati itu. Atau di sisi lain, antum merasa nikmat ketika menghadiri majelis ta'lim, kajian sebelum berbuka, atau zikir di antara adzan dan iqamah. Di manakah hati kita di antara ketiga tempat tadi? Apabila ketemu, hati kita merasakan nikmat salah satu dari ketiga tempat tadi, maka berbahagialah. Tapi kalau sampai saat ini kita masih bingung, kita masih belum bisa merasakan nikmatnya keimanan di dalam tiga ibadah tadi, beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah dan memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepadanya taufik supaya Allah berikan kelezatan di dalam hati kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Maghribnya jam berapa sih? Masih lama. Ya. Kita ke pertanyaan, ya. Kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ada tanya jawab? Afwan Ustaz, izin bertanya. Di luar tema. Tadi anak gosok gigi di luar kamar mandi, lalu anak gosok lidah anak. Terus ada teman anak bilang itu makruh.
Kalian carilah rasa manisnya keimanan di 3 perkara berikut, di dalam sholat, di dalam Al-Quran, dan di dalam berzikir. Apabila kalian kaum muslimin sudah mendapatkan kenikmatan di saat sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir, maka beristiqomahlah dan berbahagialah. Akan tetapi jika kalian tidak merasakan kenikmatan di saat sholat dan membaca Al-Quran dan berzikir, itu tandanya hati kalian tertutup. Pertanyaan kedua. Tadi sebagian ulama ya, mereka membagi hati menjadi berapa apa saja. Siapa tuh? Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Betul. Baik, cuma 2 tok ya hadiahnya. Ana juga nggak bawa, jadi ya pertanyaannya cuma 2. Masih ada waktu, gunakan dengan sebaik mungkin untuk berdoa, untuk berzikir, ya, untuk istighfar. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.